Selamat datang di Postkamling edisi Zoom meeting nih, Rabu 24 Maret 2020. Ya, ini podcast Postkamling edisi Zoom meeting ini lagi percobaan pertama sebetulnya, bisa nggak nih? Kalau misalnya bisa, ini bakalan jadi prototipe untuk edisi podcast ke depannya. Konsepnya gua pengen ngobrol dengan semua orang yang gua kenal, kemudian bicara banyak hal, topiknya berbagai macam, bisa berhubungan dengan masalah pribadi atau masa lalu atau teman dekat ya, atau bisnis, atau sharing knowledge, berbagi ilmu, atau tren topik di Bogor, Indonesia atau dunia saat ini yang lagi ngetren apa, itu yang kita bahas. Banyak hal sih sebetulnya yang kita bicarakan. Mungkin ini juga yang terjadi yang dilakukan sama podcaster lain, mengingat karena keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan wilayah, jadi nggak bisa bertemu secara langsung. Ya kenapa nggak kita memanfaatkan fasilitas ini, gratis kok, kenapa nggak kita coba aja. Cuman secara teknis butuh penanganan yang lebih ya, karena gue sendiri harus googling gimana caranya ini supaya bisa di edit nanti di video editing nanti. Gue lagi cari caranya nih, semoga aja bisa berhasil ya. Kemudian permasalahan teknis kedua, ini delaynya parah, jadi nggak terlalu mengganggu sih, cuman ya lumayan juga susah nanti pas saat editnya, karena ada beberapa frame yang hilang, nge-freeze, nge-lag, mulut kemana, suara kemana, mungkin karena pengaruh sinyal juga. Kemudian lightning, gue pikir oke. Gue udah tambah lighting satu di sini sama lampu ruangan, cuman sebelah sini masih gelap. Nah, sudah mulai nih. Masih connecting audio. Ruliana Bayu Ruliana. Ya, selamat datang Bapak Bayu Ruliana. Gak ada suaranya nih, Pak. Ya, masih mencoba kembali connecting audio. Ini lucu banget nih kayaknya nih. Ya, kita masih menunggu apakah Saudara Bayu bisa menuntaskan permasalahannya menggunakan Zoom. Ya, jadi kembali lagi, konsep ini mau gua coba
untuk beberapa teman atau sahabat atau rekan, kira-kira bisa nggak datanya seperti ini? Halo, Wai. Nah ini nih permasalahan ini nih yang jarang rada-rada. Nah, ada suaranya tuh. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada suaranya. Nah, suara lu? Ada. Ya. Nah, ada. Nah, selamat datang saudara Luliana. Enggak gini, maksud gua kan gue bikin konsep. Gue pengen bikin channel di YouTube, nge-podcast, tapi remote, jarak jauh bersama beberapa teman, rekan, sahabat, dan lain-lain. Ngobrolin banyak hal, termasuk masalah pribadi, kayak masa lalu, kayak atau topik-topik yang lagi ngetrend saat ini. Nah, kalau ini misalnya berhasil, ini bisa jadi konsep kedepannya. Terus nanti coba lagi ngobrol sama siapa gitu, diundang lagi gitu. Kedengeran nggak suaranya baik? Kalau curhat masalah hidup gua mah kedengeran. Luar biasa cuy, bisa dibikin sinetron hidup gua mah. Nah justru kalau misalnya menarik terus layak upload, kenapa enggak baik? Lu jadi superstar. Wow. Coklat superstar. Lu panjang teh ya. Capruk ya, nggak capruk. Iya lah, apa emang tujuannya macam-macam. Nggak capruk. Lah, soalnya anchor di luar ya rada kurang aja, guna kan di imah ya. Iya, harusnya pakai mic, pakai headset. Iya, benar. Gua aja lanjut nya. Enggak lah, kagok ya, oke. Ya. Ya. Karena keterbatasan alat, ini gue coba lagi invite siapa kira-kira yang bisa di-invite. Si Fikri ini kayaknya nih. Fikri doang biasa nge-zoom. Ya, sepertinya ini emang harus dibikin schedule dulu sih Zoom-nya, biar nanti ada persiapan. Terus satu hal yang harus gua catat ya, bikin schedule meeting dulu, kemudian catat beberapa topik yang mau dibahas, kemudian ya tentunya menyesuaikan dengan objek pembicaranya dulu ya. Nanti yang gue undang siapa, gue cek dulu backgroundnya, gue googling atau gue cari di Facebook, di sosial media dan lain-lain untuk melihat latar belakangnya. Kemudian ya berdasarkan
kesepakatan nanti kita mau ngobrolin apa, kemudian kita mengecek beberapa hal dari konten yang sudah kita buat, itu difilter atau diedit untuk melihat mana yang layak tayang, mana yang tidak. Oke. Tapi setidaknya dengan menggunakan Zoom juga seharusnya bisa kita bikin podcast sederhana. Jadi kenapa enggak? Ini jadi salah satu alternatif, karena gue lihat kalau misalnya pakai OBS, kalau enggak Streamlabs, delaynya lebih parah daripada Zoom meeting ini. Zoom meeting delay cuman rada lumayan, walaupun nanti kualitas gambarnya pun nggak terlalu setajam yang gue pikir ya. Nah, tapi itu kan kembali ke kualitas kameranya sama hal-hal lainnya. Tapi kita nggak tahu nih, coba dulu. Nah, karena kita belum dapat partisipan, mendingan kita ambil beberapa topik dari Twitter. Ya. Trendingnya nomor 1 sekarang selingkuh, Godzilla versus Kong, mata najwa Tesla. Selingkuh kayaknya nggak penting ya, Godzilla versus Kong. Oh, 30 Maret, 31. HBO Max, wah, HBO Max nih sekarang lagi hype nih gara-gara Justice League, Zack Snyder's Justice League. Katanya sampai sempat down tuh karena saking banyak yang nge-stream ke sana. Ya bagus lah HBO lah. Oke. Trending berikutnya mata najwa. Mata najwa bahas apa nih? Drama All England seperti biasa. Trending berikutnya Tesla. Nope. Persib waspada gerakan politik radikal. Anya apa nih? Anya Geraldine lagi. Oh. Oke. Trending berikutnya Wei Von Iva. Badminton ya. Fashion Award, Ikatan Cinta, bla bla bla. Indonesia emang paling sakti. Megawati persilakan jika kelak diganti, asal PDIP langgeng. Legowo. Atta Halilintar sewa GBK untuk foto prewedding dengan Aurel Hermansyah. Ya nggak apa-apa kalau mampu. Evin, kronologi Satpam Hotel usir warga lokal Bali di Pantai Sanur. Wow. Ondel-ondel dilarang gara-gara takut ganggu warga. Ada aja.
sepeda non lipat sekarang boleh masuk MRT. Simak aturannya. Oke. Dulu kan enggak. Dulu cuman sepeda lipat doang, itu pun harus dilipat. Ukuran lebar manusia ya, kalau nggak salah ya. Jadi nggak mengganggu gitu misalnya. Mulai 24 Maret memperbolehkan penumpang membawa sepeda non lipat ke dalam gerbong. Syaratnya dimensi maksimal sepeda 200 cm dikali 55 cm dikali 120 cm. Lebar ban maksimal 5 ban kecil. Jadi 2 meter kali setengah meter lebih kali 1 meter. Sepeda tandem tidak diperbolehkan. Iya. Kemudian jam khusus Senin sampai Jumat di luar jam sibuk, jam 7 sampai jam 9, jam 5 sampai jam 7 malam. Pada Sabtu Minggu boleh masuk jam operasional kereta. Ya lumayan sih, bagus lah. Ini bisa di close nggak? Close dong. Komisi 3 DPR minta MA kaji ulang persidangan online. Ya karena emang banyak permasalahannya ya, banyak kendala teknis juga. Jadi nggak heran kalau minta dikaji ulang. Cuman ini kan cuman wacana ya, udah di approve atau belumnya, atau masuk udah diproses atau belum, kita juga belum tahu nih. Oh, jadi persidangan online offline, kalau fisik di zona hijau, kalau online di zona di atas hijau tuh oranye sama merah sama hitam. Oh, hijau atau oranye. Bisa harusnya, oranye juga kan nggak terlalu harus online, bisa offline kalau oranye. Cuman ya kan, ya mau hijau mau oranye kan prokesnya tetap dilakukan. Selain daripada itu merah ke atas, ya mau nggak mau harus online. Ya. Oke. Nih ada satu upaya kampanye dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di sektor UMKM. Nih, pemerintah melalui program UMKM Go Online. Ini yang ngerjain Ditjen Aptika Kominfo. Nah kalau dulu itu, kalau nggak salah, itu masuk ke Kemenaker ya,
Ditjen lupa gua, Kemenaker aja kalau nggak salah. Nah sekarang dipegangnya sama Kominfo melalui Ditjen Aptika. Nah sekarang Kominfo UMKM Go Online itu apa sih sebetulnya? Ini program bagus, cuman seperti kebanyakan program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu nggak sekonyong-konyong tersampaikan langsung ke masyarakat umum. Banyak yang nggak tahu sebetulnya program ini. Jadi sebetulnya sisi penanganan untuk sosialisasinya sebetulnya lebih ke arah si pemerintahnya, biar si program ini bisa tersampaikan kalau bisa ke seluruh masyarakat Indonesia 270 juta jiwa. Cuman kebanyakan yang terjadi yang udah enggak. Sekarang ya setidaknya kalau gua jelasin ini pun ya syukur-syukur bisa tersampaikan lebih detail lagi, khususnya masyarakat Kota Bogor ya. Sekarang kita bicara UMKM Go Online. Apaan sih UMKM Go Online itu? Jadi program ini upaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk berjualan secara online dan membantu meningkatkan skala bisnis serta pendapatan pelaku UMKM. Jadi targetnya sebetulnya para pelaku UMKM, baik yang itu sudah jalan atau baru yang niat. Jadi targetnya sebetulnya bisa siapa aja, karena kan seperti yang terjadi saat ini banyak orang yang terkena PHK, diputus kerja atau dirumahkan dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini akan menjadi peluang bagi mereka. Fokusnya adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi digital untuk berjualan secara online. Ya. Nah, yang melakukan program ini adalah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika bekerja sama dengan beberapa kementerian. Nah, mungkin juga sama Kemenaker, sosial mungkin, pendidikan, pariwisata bisa masuk untuk bekerja sama. Lembaga-lembaga, instansi lainnya, termasuk platform digital. Ya, kita berpengalaman dengan prakerja ya, bagaimana bekerja sama dengan platform digital. Saya sendiri salah satu pelaku platform digitalnya. Buat semua.id. Nah, fungsi si Ditjen ini fungsinya ya sebagai penyelenggara, kemudian pelaksanaan kebijakan. Nah, kalau dia membuat kebijakan ini gue yakin bakalan tumpang tindih dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kementerian lain. Misalnya waktu lockdown aja, waktu PSBB awal-awal, banyak kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih sehingga menyebabkan pelaku UMKM pelaku UMKM rumah kopi 2A mengalami keterbatasan operasional, jam operasional. Begitupun akses untuk mendatangkan para customer, karena di satu sisi kebijakan Pemkot seperti ini, kemudian kebijakan Dinas Kesehatan seperti ini, kemudian di kebijakan kementerian lain berbeda. Ini yang menjadi satu permasalahan yang ya mungkin udah selesai ya, cuman setahu yang gua pikir nggak teratasi dengan baik, terutama saat jam operasional
dikurangi ya sampai jam 8 malam, itu pun online untuk yang bisa datang secara fisik hanya sampai jam 6 sore kalau nggak salah. Karena dulu tepatnya di Taman Kencana di Ring 1, jadi banyak satgas yang keliling, sehingga beberapa kali tempat kita pun di patronin, bahkan sempat berdebat karena ya mereka menjalankan tugas, lah kita pun mencari sesuap nasi. Cuman konteksnya kita juga akan menjaga protokol kesehatan sebetulnya. Sebetulnya yang terjadi saat itu adalah lebih ke arogansi si satgas itu sendiri. Kita udah menjelaskan secara baik-baik bahwa yang sedang berkumpul di sini adalah ya anak-anak kita sendiri gitu, orang-orang kita sendiri, teman-teman kita sendiri yang sudah berada di situ jauh sebelum COVID itu ada gitu. Ada orang Cianjur, Tasik, Tangerang, ya kan mereka nggak bisa pulang, lalu tertahan, akhirnya kan tinggal di situ. Kita udah jelaskan baik-baik, disangkanya customer bisa menyebarkan COVID dan lain-lain. Sementara dia cuap-cuap nggak pakai masker dan lain-lain, jadi curhat. Sudahlah. Yang penting Anda tahu kan maksudnya seperti apa. Intinya sih arogansi. Tapi karena itu sudah selesai ya sudahlah. Nah, sekarang kembali lagi nih, fungsinya Ditjen Aptika Kominfo itu kan sebagai penyelenggara yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penata kelolaan aplikasi informasi. Jadi sebetulnya lebih ke arah platform digital, bikin aplikasi nantinya. Nah, di produk-produk yang dihasilkan oleh Ditjen Aptika Kominfo itu ada banyak nih, ada ICRS.id, Cyber Kreasi, Aduan Konten, Gerakan Nasional 1000, Startup Digital, kemudian PET. Tolong diingat ya, di Direktorat Keuangan dan Perpajakan juga sedang meninjau para pelaku UMKM di platform digital atau online itu kena pajak. Dan sudah disahkan kalau nggak salah. Cuman pelaksanaannya masih harus kita ikuti. Ya, jadi secara garis besar UMKM Go Online ini satu lah, kenapa ini? Tiba-tiba terhenti. Enggak, kita mungkin selesaikan dulu ya pembahasan ini, kurang lebih seperti itu. UMKM Go Online sih, gue pikir lagi-lagi kita harus percaya diri, kita harus optimis bahwa pemerintah sedang melakukan sesuatu. Masalah ada gunanya atau tidak ada gunanya kan kembali lagi ke kita, kemudian juga niatnya mereka. Kalau misalnya niatnya mereka benar, ya mungkin ya kitanya juga niatnya benar, ya mungkin juga syukur-syukur bisa terjadi, bisa. Karena ya gue pikir gini, kalau lu cuman ngarepin bantuan-bantuan doang, mau sampai kapan?
nggak ada usahanya. Ya mendingan kita berusaha. Kan kalau kita berusaha nggak konyong-konyong pasti dapat hasilnya. Enggak. Namanya juga usaha. Ya usaha itu kan ya daripada lu diam aja masalah kan nggak akan selesai. Yang mendingan lu usaha, minimal lu dapat peluang untuk bisa mendapatkan penghasilannya, kurang lebih seperti itulah ya. Ya sekian dulu Podcamling edisi Rabu 24 Maret ini.